Shalom GBC Jakarta. Saya mau welcome teman-teman yang baru datang pertama kali di tempat ini, di gereja kami, God's Beloved Church. Saya mau sekali lagi ingatkan kita bahwa God's Beloved Church adalah rumah. Ini adalah rumah, katakan ini adalah rumah. Ini rumah gue. Di mana anak-anak Allah, anak-anak Allah, kita semua anak-anak Allah mengalami apa? Kasih, kemerdekaan dan damai sejahtera sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Amin. Kita di sini berkumpul bersama, benar-benar suatu kemurahan Tuhan. Kita di sini mau dengarkan firman Tuhan, mau dengarkan Yesus. Amin. Saya percaya Tuhan buka GBC, Dia mendirikan gereja ini merupakan suatu hal berkat yang luar biasa. Kita di sini ada satu kerinduan di mana kita bisa menerima firman, uncompromised gospel. Oke, amin. Di mana kasih karunia itu bisa diberitakan. The good news, kabar gembira itu kita bisa dengar tiap minggu. Amin, saudara. We are committed. Kita bersyukur, kita percaya, kita committed. Very bad in Indonesia. Berkomitmen. Iya betul. Berkomitmen by the grace of God dengan kasih karunia Tuhan untuk bisa selalu bisa share the good news. Amin. Saya diingatkan Tuhan di waktu Tuhan ada Marta dan Maria. Marta sibuk kemana-mana, betul ya? Sibuk siapin. Sebenarnya it's not a bad thing. Amin. Tapi waktu itu Maria duduk di bawah kaki Yesus. Kalian tahu God rebuke Marta, karena Marta kan gimana sih ini versi saya. Kok nggak bantuin saya sih? Kok duduk-duduk aja, enak-enak aja, diem-diem aja? Kok bisanya cuma dengerin firman doang? Emangnya percaya doang? Lakukan sesuatu dong. Mungkin kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu, tapi Tuhan rebuke, Jesus rebuke Marta karena dia menghalangi Maria untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dan waktu saya diingatkan ini, dan kemarin waktu minggu lalu saya share sama teman saya bahwa amazingly Tuhan selalu memberikan kita kebebasan waktu. Kalian mau bilang, oh saya mau dengarkan firman Tuhan, nggak mungkin kalian nggak bisa. Katakan amin. Amin. Waktu kalian datang mau ke gereja, bakalan banyak sih masalah, bakalan banyak sih halangan, betul? Mau bangun tidurnya susah kan, itu udah halangan ya saudara ya, untuk ke gereja ya. Belum udah gitu ntar ada apa aja, mau pergi aja, aduh kenapa ini telat, kenapa ini rusak, kenapa ini, itu banyak sekali halangan. Tapi I can tell you, kalau kalian punya hati untuk datang ke rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan, God will open the way. Amin. Kalau kalian saat ini hari Minggu saya nggak bisa ke gereja, kenapa? Karena saya kerja. Ask the Lord. Amin. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya Tuhan bisnis yang hari Minggu bisa off, yang bisa datang ke gereja. I wanna have a good life, Lord. Saya mau katakan Tuhan, saya mau punya kehidupan yang sukses, a good success, di mana kita bisa menikmati hidup, bisa menikmati Tuhan. The first, yang paling utama adalah kalian bisa menikmati Tuhan. Kalau kalian punya kegiatan yang sudah tidak bisa menikmati Tuhan, cross it out, keluarkan itu, minta kepada Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu saya bilang sama Tuhan, beberapa tahun yang lalu, Tuhan saya mau bisnis yang tidak menginvolvekan saya, tidak bawa saya repot. Bisa nggak? Bisa. Tuhan akan berbicara kepada kalian bagaimana caranya, wisdomnya masing-masing. Yes, honestly. Kalau ditanya, Cilita bener nggak? Iya, saya punya waktu banyak, bukannya saya pengangguran. Tapi Tuhan akan berikan saya waktu untuk bisa stay. Saya dulu, ada yang bilang, kalau Cilita nggak pernah kerja. Saya dulu kerja, kayak suami saya. Anak ke-1 sampai waktu kita married, saya bersama-sama dia membangun bisnis. By the way, saya suaminya Pastor Yudi ya, yang kalau belum tahu. Saya membantu dia, istrinya, Pim. Ini kalau udah kebanyakan di sini mau ngomong susah keluarnya gitu ya. Istrinya Pastor Yudi, dinoted ya. Saya istrinya Pastor Yudi, saya dulu kerja bantuin dia. Bagaimana caranya membangun bisnis, stresnya bareng-bareng.
Kita dari door to door. Bukannya untuk bangga gitu, bukan. Tapi saya pernah mengalami bisnis. Saya bersyukur saya bisa ngalamin bantu suami bisnis. Tapi at this moment saya menjadi ibu rumah tangga pun, ya saya mengalami dan saya bersyukur untuk itu. Dulu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya nggak mau Tuhan, kalau misalnya saya tuh gak kerja, ntar value gue kurang Tuhan. Saya pokoknya mau kerja Tuhan. Saya nggak menyalahkan istri yang kerja ya, jangan saya ditimpukin batu, oke? Tapi maksud saya ada waktu-waktunya memang saya dulu kerja dan sekarang saya diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati sebagai ibu rumah tangga. Tapi poinnya bukan di situ, poinnya adalah di mana kalian ada, kalian perlu waktu untuk bisa menerima firman Tuhan. Kalian minta sama Tuhan, jangan pernah takut. Aduh ntar nggak bisa, ntar gue kurang. Kalau gue kerja hari Minggu nggak kerja, saya kurang uangnya gitu. No, God will give you more than enough. Tuhan akan berikan lebih dari cukup untuk anak-anaknya. Bahkan lebih berlimpah-limpah untuk bisa menikmati berkat Tuhan tanpa harus mengkompromis, menghilangkan waktu kalian bersama Tuhan. That's my point. Ngerti? Jelas? Jelas. And God loves you so much. Amin. Tuhan mau kalian benar-benar bisa menikmati bersama Dia, waktu-waktu bersama Dia. Kalau namanya kita punya suami, kita mau menikmati waktu bersama pasangan kita. Katakan amin. Suami dan istri. Begitu juga Tuhan Yesus kepada jemaatnya. Kepada anak-anak yang dikasihinya. The best thing is to spend time. Dia bilang, kalau bisa saya mau spend time sama kamu. Saya gak usah sibuk-sibuk dulu, gak usah repot-repot dulu. Spend time with me. Amin. Adalah benar-benar saya waktu diingatkan tadi, GBC is amazing. Tuhan sudah bawa hampir 2 tahun. Ini bukan siapa-siapa, hanya karya Kristus semata-mata, beri kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya. Kalau saya melihat begini banyak jemaat seperti ini, benar-benar luar biasa. Jakarta needs the good news. Amin. Jakarta perlu mendengarkan firman Tuhan, the good news, kabar baik itu. Berapa banyak kita mendengarkan kabar jelek, kabar buruk setiap saat. Bahkan saya bilang, katakan bahwa di gereja I believe akan semakin dikit bad news. Karena kenapa? Di situ nama Tuhan ditinggikan. God will restore all things. Dia akan mulai memulihkan banyak hal di dalam gereja-gereja. Nomor 1 ada the gospel. Jesus himself will be restored. Akan diberitakan the true gospel. Amin. Benar-benar suatu hal yang luar biasa. Saya excited sekali. Saya dikasih assignment setiap 2 kali seminggu, 2 minggu sekali. Untuk bisa share di sini, bukan karena saya selalu bilang bukan karena saya lebih baik dari kalian. Kalian pasti jauh lebih pintar dari saya, tapi saya tahu kita semua di sini mau belajar. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita rest in the church of God. Kita beristirahat di dalam karya Kristus di tengah-tengah gereja ini. Kita bisa menikmati, saudara. Kalian diingatkan hari ini bahwa kalian harus bisa duduk diam, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa percaya, menerima janji Tuhan, dan percaya janji Tuhan. Dan kalian akan mengalami janji Tuhan. Adalah satu excitement yang luar biasa. Kalau kalian sekarang mengalami masalah, jangan takut. Jangan takut. Selalu ingat kalau ada masalah di tengah badai, hanya satu. Gak sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. You know, apa suara Tuhan? Jangan takut. Itu udah pasti Tuhan katakan jangan takut. Dia adalah Bapa kita yang selalu mengingatkan kita jangan takut. Jangan takut. Apapun yang kalian alami, ingat kata-kata saya. Kata firman Tuhan, jangan takut. Kalian lagi sakit, jangan takut. Kalian lagi mengalami masalah dalam keluarga, perkawinan kalian, Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, mungkin salah satu adalah yang paling sering diulang-ulang di Alkitab 365. Saya nggak tahu, ada yang bilang bukan, tapi anyway saya nggak mau berdebat di situ. Dikatakan Tuhan bahwa itu adalah sesuatu hal yang penting. Kita itu seringkali takut. Tapi biarlah hari ini saya mau impartasikan spirit. You have the boldness, kalian punya satu keberanian datang. You know why?
Kalian datang hanya karena apa? Karena darah Kristus. Beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya share. Come with boldness. Karena kita datang karena apa? Karena darah Kristus. Kita ditebus bukan lagi dengan darah domba, bukan lagi dengan darah korban, binatang, tapi dengan darah siapa? Yesus Kristus. Amin. Dia punya darah, punya satu efek yang permanen, saudara. Permanen. Kalau janji orang mungkin gak permanen, tapi janji Kristus permanen. Haleluya. Jadi waktu efek Tuhan melakukan 2000 tahun yang lalu dia tebus dosa kita, efeknya permanen. Dosa kalian, apapun yang kalian alami saat ini, kalian harus terima, it's done. It is finished. Kalian jangan lagi berusaha, saudara. Jangan lagi berusaha menjadi, tapi don't try to be a branch. Jangan jadi ranting, tapi kalian adalah be a branch. Jadilah ranting karena kalian ranting. Kalian tahu ranting itu tempat buah? Tempat buah di display. Amin. Kalian adalah tempat, dengarkan kata-kata saya. Kalian, gereja Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, adalah tempat di mana berkat Tuhan akan didisplay. Gereja GBC, semua anak-anak Tuhan di tempat ini, kalian akan mengalami berkat Tuhan. Karena kenapa? You are the display. Kalian adalah showcase, tempat pameran daripada berkat Tuhan. Katakan amin. Dan berkat Tuhan bukan hanya semata-mata uang. Salah satunya uang, yes. Kesehatan, saya katakan kalian akan alami kesehatan yang luar biasa tahun ini. Amin. Kalau kalian saat ini mengalami sakit-sakitan, jangan give up to believe. Jangan give up believing, jangan patah semangat, jangan berhenti untuk percaya. Jangan pernah berhenti. Karena Yesus itu yang sudah memberikan janji tidak pernah bohong, saudara. Dia adalah setia. Dia adalah Allah kita yang setia. So do not give up. Amin. Kita adalah display daripada berkat Tuhan, saudara. Luar biasa. Kalian tidak perlu berusaha untuk berbuah. Karena ranting itu hanya dia pernah berusaha untuk berbuah? No. Buah itu datang dari mana? Dari the vine dresser. From the dari pohon anggur itu. Dia sendiri yang responsible. Jesus, Tuhan Yesus yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kalian. Kalian renungkan deh. Tuhan Yesus kita akan bertanggung jawab memberikan dan memberkati kita semua. Keadaan kita saat ini itu adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Kalian stay right there and just meditate and believe it. My goodness. Berkat Tuhan, kalau kalian saat ini belum ada uang, kurang keuangan, kalian tahu nggak? Itu adalah responsible daripada Tuhan. Yes, kalian kerja, ya, tapi di pikiran kalian itu loh, stop and resting. Ada orang yang begitu repotnya, tapi dia tetap restful inside. Beristirahat di dalam. Ada yang kelihatannya, bukannya saya mengajarkan untuk malas-malesan. Kalian, saya nggak pernah bilang begitu. Kalian bisa dengerin lagi nanti di YouTube, saya tidak bilang untuk malas-malesan. Saya bilang beristirahat. Do not worry. Tuhan bilang, do not worry. Jangan pernah khawatir. The most important thing ya, yang luar biasa daripada semua ini, Tuhan ingin apa? Your inner man is resting. Karena dia selalu bekerja seperti ini, saudara. Tuhan bekerja dari dalam keluar. Tidak pernah dari luar ke dalam. Amin. Tuhan selalu bekerja dari dalam keluar. Dia lebih repot, lebih fokus dengan hal-hal yang di dalam. Dia nggak repot dengan hal yang di luar. Karena hal yang di luar akan mengikuti hal yang di dalam. Tapi orang dunia selalu mengatakan, oh di luar dulu. Kalian pikirkan di luar. Kalau kalian kurang cantik, pergilah operasi. Di luar semua, saya nggak against operasi by the way. Tapi poinnya adalah selalu di luar. Oh kalian kurang ini, langsung ditutupin. Pakailah kedok. But Christian life is not like that. Kehidupan kekristenan bukan seperti itu.
Tuhan katakan dia mau operasi dari dalam keluar. Kalian tahu, kalian waktu mengenal kasih karunia Tuhan, kalian akan mengalami yang namanya satu, you will glow. Kalian akan bersinar. Begitu banyak saya mengalami, saya ketemu orang yang tadinya so stressful, ya, mukanya benar-benar menyedihkan. Menyedihkan bukannya jelek saudara. Kadang-kadang cantik. Siapa yang tahu kalau ada orang yang cantik tapi stressful? Ataupun ganteng tapi kok bawaannya awan gelap gitu kalau ketemu dia. Jauh-jauh deh, jauh-jauh. Ada beberapa orang kita nggak mau ketemu dalam hidup kita. Kalau bisa jauhan aja. Kalau dia datang kita keluar. Di sini nggak ada yang saya datang keluar ya. Betul? Ada. Aduh males nih kalau ngomong sama dia. Komplain melulu. Kayaknya your spirit is dry. Kamu punya hati tuh kayaknya tuh bawaannya tuh aduh males banget kayaknya sampai kayaknya capek. Ngelihat orang ini capek. Ada saya ketemu teenager aja udah tua sekali. Yang masih muda tapi tua banget gitu. Karena hidupnya kayak udah nggak boleh gini. Jangan gini. Gini. It's like kehidupan mereka itu bener-bener capek. Makan dikit yang ini takut ini. Yang ini ntar kenapa? Ntar nggak boleh ini loh. Ini gini. Your life is like in the box, di dalam satu box yang tertutup, udah gitu tutupnya ditutup, botolnya ditutup, terus dimasukin asap, mati deh. Terserah deh. Pokoknya sampai kayaknya sesak gitu loh. Ngerti gak sih maksud saya? Ngerti ya? Tapi saya mau katakan, waktu kalian hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saya bisa melihat banyak sekali mukanya berubah. Bukannya mukanya terus pindah berubah jadi tetangganya, tapi mukanya berubah in a sense dia punya glow. Punya satu radiasi, radiant gitu, maksudnya radiasinya tuh luar biasa. Kalau orang itu datang kayaknya bawaannya punya damai sejahtera. Suka deh ngomong sama dia, seneng deh hati gue, joyful. Kalian tahu, kok kalau ngobrol sama dia itu kayaknya nyaman sekali. Ngomong sama dia itu bener-bener ada satu kebebasan. Amin. Dan saya percaya di GBC adalah tempat pembebasan orang-orang seperti itu. Karena dulu pun kita waktu dulu banyak hidup di bawah hukum Taurat, kita mukanya juga gak kayak seperti ini. Bener-bener serius. Saya tahu banget, saya juga mukanya banyak marahnya. Walaupun saya sekarang masih ada sedikit-sedikit marah. Tapi saya itu dulu sampai saya one day, Tuhan bilang gini sama saya. Kapan terakhir kamu tersenyum dan ketawa? Ini serius Tuhan ngomong sama saya. Sampai saya bilang my life sucks. Seriously. Hidup saya ini kok kayaknya ketawa aja susah. Penuh komplain terus. Walaupun di gereja hai. Tapi Senin sampai Sabtu siapa yang tahu? Yang tahu suami kan? Kasian dia. Tapi benar saudara, itu adalah keluhan saya kepada Tuhan. Sampai Tuhan mulai bukakan firman Tuhan. Saya baru merasakan yang namanya kebebasan. Tuhan lepaskan sedikit demi sedikit. Haleluya. Makanya waktu saya bilang dikatakan, you are the branch. Kalian adalah rantingku. Wow, it's amazing. Kalian cuma apa? Kalau kita lihat ya, saat ini kita buka di, tapi nggak usah dibuka deh, banyak banget ntar firman saya. Ya, maksudnya firman Tuhan yang lain. Katakan bahwa abide. Ingat di Yohanes 15, nanti kalian buka. Begitu banyak Tuhan katakan cuma apa? Yang paling diulang-ulang adalah abide in me, abide in me, abide in me, abide in me. Abide itu artinya apa? Stay. Diam. Be where you are right now. Kalau kalian diingatkan bahwa kalian itu adalah anak, statusnya adalah anak, be a son. Kalau kalian mencoba untuk menjadi pembantu lagi, ingatkan diri kalian, I am a son. I am the beloved son of God. Saya anak, saya ahli waris. Saya ahli waris. Apa yang babe gue punya, gue punya. Betul? Ahli waris seperti itu. Bapak kita punya apa, kalian punya.
Dan itu sudah ada di dalam saudara. Bapa kita seperti Tuhan Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Begitu dia sehat luar biasa, gantengnya luar biasa, kerennya luar biasa. Seperti itu kita. Kalian bisa imagine? Imagine siapa yang keren? Tuhan Yesus pokoknya kerennya lebih dari itu. Yang kalau yang baru married, saya udah tahu tuh. Di sini ada pasangan baru, newlywed couple, pasti mikir siapa yang paling ganteng? Dia lihat ke sebelahnya. Kamu paling ganteng sayang. Tapi itu lebih, Tuhan Yesus lebih ganteng lagi. Maksudnya bukan ganteng aja, dia keren, dia cool, dia unshakable, you know. Tuhan Yesus itu benar-benar gak bisa digoncangkan saudara. Dan dia luar biasa, dia sehat gak? Sehat. Dia kaya, gak usah ditanya. Dia muda, oh ya, muda banget. Jadi seperti mereka, seperti dia, kalian pun akan menjadi seperti Yesus. Amin, katakan amin, yang gak mau amin buat saya. Amin. Kalau udah namanya muda, saya bilang amin Tuhan, yes, amin. Bukan karena saya tua, tapi karena saya tahu saya semakin muda. Di dalam Kristus tante ya, tos, yes. Ya, kalian tahu kalau kita itu mengalami kemudaan semuanya itu karena kenapa? Bukan hanya muda secara di luar. Kembali tadi saya bilang dia itu bangun dari dalam saudara. Amin. Nah sekarang kita buka Yesaya, ini baru mulai. Yesaya 60. Pasti selesai kalau saya jamin selesai. Jangan deh, jangan jamin. Tapi kalau saya mungkin selesai, kalau Pastor Yudi mungkin 2 minggu lagi selesai. Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit, arise. Arise di sini ya luar biasa ya. Arise, shine, for your light has come. Arise di sini dari kum itu artinya to rise. Ini amazing. Artinya salah satunya is to abide. Jadi jangan pikir, bangkit dong, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkitnya, kita udah mikir bangkit bawa senapan, bawa tombak, mau perang. Itu bangkit zaman dahulu. Tapi di bawah kasih karunia Tuhan, bangkitnya apa? Abide, to dwell, to stay where you are, to rest. Beristirahatlah saat ini. Kalau kalian goyang, gak percaya, stay untuk percaya. Who you are. Kalian gak percaya kalian itu adalah anak yang dikasihi. Ini saatnya to arise. Arise means what? Percaya bahwa kalian itu adalah anak Kristus yang dikasihi, anak Bapa yang dikasihi. To abide. Abide. Salah satunya adalah to abide. Buat saya keren banget. To endure, to get up, to make good, to live up, to ordain, to perform, to rear up, to remain. Jadi kita kadang-kadang mikir arise sesuatu hal yang kita dari tadinya gimana terus bagaimana. No, arise adalah salah satu tempat posisi kita di mana kita stay, abide. Teruskan. Dibilang kata, tunggu sebentar. Arise yang bahasa Indonesianya, for the light has come. Menjadi teranglah sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. The glory of God is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth and deep darkness the people. Di sini adalah satu di mana keadaan ada ini salah satu ayat yang kita udah pernah, I think this year ya. This year sudah di-mention mungkin, tapi saya diingatkan lagi bahwa Tuhan itu ingin kita supaya the glory-nya itu bisa dilihat di dalam gerejanya. Kalau dilihat saudara, bahasa Indonesianya saya teruskan ya bahasa Indonesia. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, kita pelan-pelan ya. Dikatakan bahwa di sini kegelapan menutupi bumi. Saat ini kegelapan sedang menutupi bumi. Betul?
Kalau kalian dengerin pesawat, dengerin penyakit, itu nggak bakal habis-habisan, bahkan semakin banyak. Orang yang namanya ini itu kejahatan demi kejahatan semakin banyak. Dan itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, saudara. Tapi dibilang, tetapi itu buat dunia. Yang gelap itu adalah dunia. Tetapi enak ya tetapi di sini ya. Tetapi terang Tuhan terbit atas kita, saudara. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Ini akan kalian alami. Gereja Tuhan akan alami. Sesuatu hal yang tidak bisa hanya dilihat dengan mata rohani. Tapi dunia pun akan mengakui bahwa memang ada sesuatu yang berbeda. Memang they are blessed. Memang orang Kristen itu diberkati. Kalau orang Kristen mukanya kuyu terus, oke? Ya, kalau saya bercandaannya dasteran terus. Yang cewek-cewek pokoknya kuyu terus gitu, ya. Kerjaannya mukanya lesu terus, nggak ada cahayanya. Hari ini sakit panas, minggu depannya lagi sakit batuk, minggu depannya lagi encok gitu ya. Itu sesuatu hal yang sedih, menyedihkan buat orang Kristen, saudara. Itu adalah keadaan, bukan keadaan kekristenan yang Tuhan mau. Anak-anaknya dia mau apa? Supaya kenapa? Terang Tuhan itu, terangku kata Tuhan akan terbit atas kalian. Dan kemuliaanku menjadi nyata atas kalian. Jangan kalian saat ini jangan stop dan bilang, oh kok orang itu lebih shining, lebih bersinar, saya kok kurang ini. Stop dulu sampai di situ. Jangan kalian teruskan. Karena saya tahu banyak dari kita selalu membanding-bandingkan kiri dan kanan. Oke? Jadi biarkan saya selesai sampai nanti ya jam 12. Baru kalian boleh, kalau emang kalian, saya yakin gak bakalan punya pemikiran seperti itu lagi. Amin. Teruskan. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu loh. Terangmu itu dari mana tadi? Yang terang daripada Tuhan akan terbit atas kalian. Bangsa-bangsa akan datang berduyun dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Dan raja-raja itu adalah salah satunya adalah orang-orang yang penting. Kalian jangan kaget kalau nanti ada orang-orang penting datang kepada kalian. Bahkan atasan kalian pun akan bertanya, minta hikmat, minta konseling mungkin atas kehidupannya mungkin. Jangan kaget. Nanti atasan kalian bisa misalnya datang konseling. Kenapa? Padahal mungkin kita masih single, dia nanya tentang kehidupan perkawinan yang even kita nggak ngerti. Tapi kalian, Tuhan akan berikan satu hikmat untuk bisa share. Kalian akan bersinar di tempat kalian ada, di tempat kerja, di sekolah, di dalam keluarga kalian. Amin. Teruskan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja. Teruskan. Angkatlah mukamu. Di sini suruh angkat muka dan lihatlah ke sekeliling. It's very easy. Lift up your face. Cuma lift up aja. Angkat muka. Angkat muka. Kalau kita jangan lihat lagi ke bawah. God is the lifter of your head. Kalau kalian sekarang lagi turun ke bawah, ngelihatnya lagi banyak malu di dalam kehidupan kita. What a shame my life. Banyak yang salah, banyak yang gagal. Kalian lihat ke bawah. Tuhan bilang, I am the lifter of your head. Angkat mukamu dan lihat ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. There is gonna be satu keindahan, family time. Kalian gak bakalan lose your child. Parents, orang tua dengarkan, you are not gonna lose your child. Kalau ada yang saat ini bergumul, anak kok kayaknya kok gak mau ini. Kalian tidak akan kehilangan. Tuhan yang akan bawa mereka kembali. Anak-anak lakimu datang dari jauh dan anak-anak perempuanmu digendong. You know what? Tadi saya diingatkan bahwa kalian kalau orang tua yang sekarang mungkin anaknya masih muda, maksudnya masih kecil sampai nanti dewasa, teenager. Saya pun masih banyak challenge, saudara.
Saya masih banyak sekali yang saya mesti banyak belajar untuk bisa membesarkan anak saya. 3 anak. Dan saya katakan, Tuhan, ada pasti ketakutan orang tua ya. Dimana aduh saya sanggup gak ya ntar membesarkan dia. Sanggup gak menjadi orang tua yang baik. Menjadi panutan yang baik dan segala macam. Tapi Tuhan katakan, no, jangan takut. Just always amazing, Tuhan bilang jangan takut. Ya, Tuhan katakan bahwa I will be your counselor, I will be your wisdom. Dan Tuhan ingatkan tadi satu hal bahwa anak-anak kita nih, dengarkan ya janji Tuhan. This is the now word. Anak-anak kita semuanya akan mengalami keselamatan, the salvation in Jesus name. Nggak ada anak di sini, anak Sunday school, terus udah gitu nanti besarnya nggak ingat Tuhan, nggak kenal Tuhan, tidak, they don't get saved. No, I believe in Jesus name. Di GBC, di mana Tuhan Yesus selalu dikotbahkan, di mana kabar baik itu selalu diberitakan. Saya percaya anak-anak kita akan mengalami kehidupan di dalam Kristus. Mereka akan mengalami keselamatan, saudara. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab Tuhan, tapi akan melalui kita semua orang tua. Saya selalu katakan kalau orang tua, kita nggak bakalan bisa suruh anak melakukan satu hal A, tapi kita tidak melakukan satu hal itu. Ngerti ya? When we lead our children, waktu kita memimpin anak-anak kita, Tuhan akan ajarkan. Saya percaya sekali, Tuhan akan ajarkan orang tua untuk bisa melakukan sesuatu sebelum dia mengajari anaknya. Contoh, paling gampang, simple. Kamu makan dong vegetable kamu. Makan sayur-sayuran. Makan brokoli. Mami makan dulu. Mami gak mau, mami gak suka brokoli. Itu gak mungkin, saudara. Itu very simple, gak perlu dikotbahin. Itu is nalar, common sense, saudara. Oke? Jadi saya bukannya untuk condemn orang yang gak, oh berarti kita mesti, no. Saya katakan the supply, oke, katakan supply of God is always there. Ya, jadi penyediaan itu pasti ada, mengalir selalu. Kalau saya misalnya mau katakan A buat anak saya, pasti saya bisa diberikan satu kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan. Karena kita sulit, contoh paling sulit buat saya adalah kamu jangan main gadget kebanyakan. Karena kenapa? Karena maminya semua pegang gadget. Sedikit, malahan saya ngeliat anak saya, kamu pegang kayak gadget kamu sekali-kali. Karena saya misalnya mau memanggil dia gitu, dia gak pernah cek gitu. Nah, tapi kemarin waktu saya jalan-jalan sama anak saya yang besar si Shannon, Tuhan ingatkan, kadang-kadang kita pikir ya gadget, internet is great lah, ya gak sih? Benar? Kalian bisa kemana aja, mau Google apa aja gitu, Wikipedia, kecuali suami saya gak perlu Google, dia pasti keluar semua informasinya, karena dia Mister Wikipedia. Saya kalau gak tahu cuma nanya, Han, ini apa ya? Ntar keluar dia langsung, lebih dari Google dia. Karena dia Google-nya anointed Google. Dia bisa saya tanya, bisa interaktif, dan kita bisa berdiskusi firman Tuhan. Mana ada Google bisa begitu. Tapi saya waktu sharing, saya sampai diingatin Tuhan, wow gitu ya. Waktu saya bilang, saya sharing sama si Shannon gitu, sama anak saya bilang gini, Shannon, by the way anak saya udah umur 13, dia kan suka pasti nonton YouTube, apa, walaupun kita memang ada batasi yang ini yang itu, tapi dia sih saya lihat very good ya, maksudnya dengerinnya yang bisa dia suka. Tapi ada beberapa hal, bahkan saya bilang kamu jangan yang terlalu ini, coba cek mengenai fashion yang lebih kewanitaan lah. Karena dia sukanya tuh yang ilmiah gitu, ilmiah, science gitu, it's good gitu. Cuma dia ilmiah sekali gitu menurut saya. Tapi anyway, bukan di situ poinnya. Saya cuma lagi sharing sama dia, you know Shannon, sometimes kamu dengerin pakai internet, dengerin YouTube berjam-jam, ya. Saya juga suka gitu, kadang-kadang pakai pastilah gadget. Cuma saya bilang gini, saya diingatkan Tuhan, nggak selalu bikin kamu itu jadi sukacita. Seringkali kalau udah namanya orang tua manggil gitu ya, Shannon, tadi datang lagi. Shannon, jangan ini sini spend time dulu sama mami gitu. Mami mau ngomong gitu, kadang-kadang kan sulit. Anak-anak karena lagi dengerin apa, lagi nonton apa, dia untuk stop, termasuk daddy-nya, kalau disuruh stop,
Itu nggak enak saudara. Lagi tengah-tengah gitu, tapi ada sesuatu hal yang penting come up misalnya. Oke? Itu kita tuh nggak bisa untuk stop and right there, udah. Dan mulai nih. Nah itu ada sesuatu hal yang buat saya itu semua orang struggle, betul ya? Semua orang ada challenge di situ untuk bisa happy. Kadang-kadang anak-anak ke bawah-bawah marah-marah, disuruh apa, misalnya makan, contoh makan dulu, ntar baru main gadget. Tinot, banyak banget yang di sini yang sering banget gue denger itu. Makan dulu, ntar baru nonton. Makan dulu, ntar baru main games. Karena yang penting itu makan saat ini. Karena kita misalnya lagi di meja makan. Nah, saya bilang sama Shannon, sometimes dengerin kita pakai internet itu nggak selalu. Ada saat-saatnya kamu harus stay away, lepasin itu gadget, dan kamu perlu berinteraktif dengan mami, dengan daddy, dengan dede. You know, kita dalam hal ini, bahkan kita pun semua perlu untuk bertobat. Sometimes Tuhan katakan stop, ya stop. Karena terlalu banyak, kadang-kadang waktunya juga habis untuk kita habisin di Facebook, di pet. Saya tahu ada yang udah lepas pet sebentar kemarin ini. Ada lagi yang di Instagram. Kalian tahu Instagram, pet, apalagi Facebook 3, Twitter, Line. Oh my goodness, banyak banget. Itu kalau kalian cuma ngurusin itu, saya yakin 24 jam nggak cukup. Pasti nggak cukup. Dengan yang sebegitunya everybody has it. Wah, lu kalau nggak punya pet ya, kayaknya lu kurang in deh. Kok lu nggak bisa nggak punya Facebook sih? Itu ada satu teman saya nggak punya Facebook, dikatain terus. Lu jadul abis, gue bikinin deh lo katanya Facebook, sampai sebegitunya. Tapi saya nggak ada masalah dengan itu semua, saudara. Kalau kalian cek, saya pun ada pet. Update, iyalah. Cie. Tapi ada beberapa hari saya udah nggak. Kalau emang lagi waktunya. The point is sometimes you need to quit something, quit. Tanpa harus merasa tersiksa dan merasa ada satu obligation harus menyelesaikan satu game. Di stage ya, aduh ini stage ini mesti beres gitu. Saya suka sebel kalau namanya main soda keras, saya banting, udah stopin, gua nggak mau tahu. You know, harus digituin. Kalau saya, nggak tahu kalian. Saya tahu kalian muka-mukanya nggak muka-muka yang terikat lah. Kalau saya gampang terikat lah, saya tahu. Tapi itu adalah that's the wisdom, saudara. Itu loh Tuhan itu suka berbicara gitu. Dan saya waktu sharing itu Shannon dengerin gitu ya. Dan kalian waktu ngomong waktu ngomong share sama anak kita, jangan kalian langsung expect berubah besok, hari ini berubah. Kalian berikan pengertian, kalian kasih mereka kasih sayang, kalian beri contoh kepada dia. You know, sebelum Tuhan ngomong kepada Shannon, God will speak to me first. Oke? Jadi kalau namanya orang tua, itu tanggung jawab pertama di kita. Memang kelihatannya berat, but you know good news, Jesus is in you is the wisdom. The supply tidak pernah habis, saudara. Kalian akan menjadi orang yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Ini gak bakalan selesai jadinya. Terusin, lanjutkan. Yang pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Katakan amin. Kalau namanya kekayaan bangsa-bangsa langsung aminnya. Oh ya, yes, kekayaan bangsa-bangsa, bukan kekayaan tetangga doang, kekayaan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, enak banget ya, akan datang kepadamu. Lanjutkan. Oh ya, sorry. Sebentar. Ayat 5, di situ katakan kalau bahasa Inggrisnya, His glory will be seen upon you, the Gentiles shall come to your light, and kings to your brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see, they all gather together, they come to you, your sons shall come from afar, and your daughters shall be nursed at your side. Then you shall see and become radiant. Di sini.
Your heart you shall see and become radiant. Kalian cuma perlu see and you will become radiant. Lihat dan akan berseri-seri. Radiant di sini katanya berseri-seri. And your heart shall swell with joy, because the abundance of the sea shall be turned to you, the wealth of the Gentiles shall come to you. Amin saudara. Lihat dan kau akan menjadi radiant. Kenapa kita hari ini ngomongin masalah radiant? Kalian itu penting sekali mempunyai wajah yang radiant. Dan saya mau katakan good newsnya bukan kalian harus berusaha. Tadi dibilang katanya kita di sini ganteng-ganteng, ya kan? Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ganteng-ganteng, cantik-cantik bukanlah satu kriteria yang harus seperti A, harus seperti B. Badan harus size baru bagus supaya nggak ada yang tersinggung. Harus begini baru bagus. Harus pakai kayak begini baru bagus. Kalau nggak begini nggak cantik. Kalau nggak begini nggak. No, it's not. Bukan seperti itu saudara. Radiant itu mengenai your inner glow. Yang tadi saya katakan. Ada teman-teman kita yang biasa-biasa saja, mukanya biasa, penampilan biasa. Tapi kalau ngomong sama dia tuh benar-benar memberikan satu sukacita saudara. Seriously. Dan itu yang saya mau terjadi di dalam kehidupan kita semua. Saya tahu di sini banyak yang glowing. Yang umur dari muda sampai yang paling tua. Bahkan yang tua pun semuanya akan wow, penuh dengan sinar berseri-seri. The glow of God bersinar. Terus kan di Korintus kemarin minggu lalu Pastor Yudi share mengenai apa? Waktu Musa turun dari gunung apa? Sinai. Dia turun, pertama dia bawa batu, dua loh batu. Hukum Taurat. Dia waktu turun langsung ada lembu emas. Ya kan? Dia banting, pecah, balik lagi dia. Salahnya Musa sih emang. Dibanting, coba nggak dibanting kan nggak harus bolak-balik. Dia balik lagi, ya kan? Lalu dia balik di tempered with grace. Karena Tuhan memberikan kasih karunia di dalam hukum Taurat itu, di tempered, diberikan satu kasih karunia. Lalu dia turun, Musa selalu pakai apa? Dibilang fail, selubung. Kenapa? Karena dia takut. Memang ada yang bilang, iya karena dia pintar. Kalau menurut saya, dia deg-degan lah. Ini gimana gue caranya nih? Kalau untuk supaya sinarnya ini tetap bersinar. Kalau bersinar, kalau enggak, you know when you are under the law, ya kalian akan selalu was-was. Saya bisa nggak ya menjaga kekudusan saya? Saya bisa nggak ya hidup kudus? Saya bisa nggak ya supaya setia sama suami atau istri? Bagaimana caranya? Kalian harus jangan berbohong. Jangan mencuri, jangan berzina, semuanya jangan. Kalian akan dibawa kepada satu titik, apakah aku mampu? Akan ada selalu pertanyaan, apakah aku mampu? Makanya Musa tutupin pakai selubung karena dia tahu suatu saat saya pasti tidak mampu. You know, even Musa yang bawa dua loh batu itu aja, dia udah tahu dia tidak mampu loh. Dia perlu the mercy of God. Amin. Nah, kenapa kan kemarin ini Pastor Yudi katakan bahwa waktu turun, kenapa yang namanya kemuliaan Tuhan itu akan habis, passing away, hanya temporary. Kalau kalian melakukan sesuatu karena di bawah hukum Taurat karena keharusan, itu hanya untuk sementara saudara. Contoh, kalau kita berusaha untuk menjadi, saya kasih lagi pakai misalnya, saya mau menjadi istri yang baik. Saya mau menjadi istri yang baik, saya mau menjadi ibu yang baik. Itu kalau di bawah hukum Taurat, itu akan menjadi satu hal yang temporal. Saya bisa katakan itu akan kalian fail. You will gonna fail. You will fail. Tapi waktu dibilang, kalau kita buka sekarang ya 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11 bisa dibuka.
Hang on ya sama saya pelan-pelan. 2 Korintus 3:7-11 supaya kalian benar-benar jelas. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Oke? Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Lanjutkan. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ada gak kemuliaan? Ada. Kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan your self effort, kemampuan kita masing-masing, ada gak? Ada gak kemuliaannya? Pasti bisa. Bisa. Makanya kan, when there is a way, where there is a will, there is a way. Pasti bisa. Lu mau apa sih? Kalian mau apa? Mau kurusin badan? Pasti bisa. Pokoknya olahraga aja terus katanya. Makan ini diet, pasti bisa. Pasti bisa. Betul, ada kemuliaannya nggak? Yes. Tapi saya mau katakan betapa lebih besarnya kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Di sini nggak ada yang kita bilang, oh ya kalau misalnya orang under the grace di bawah kasih karunia, hidupnya asal-asalan. Mereka akan hidup asal-asalan. No, kalian di sini di GBC, kita waktu kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kita justru akan melebihi orang. Kita kan bisa melakukan hukum Taurat. Amin. Kalian bukan cuma bilang, oh ya kalau di bawah kasih karunia, mereka nggak bisa tuh melakukan. Misalnya contoh, kalau di bawah, jangan mencuri. Jangan mencuri. Tapi di bawah kasih karunia Tuhan katakan apa? Bukan hanya jangan mencuri, but you give. Kalian bisa berikan. Kalian bisa menjadi blessing, menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa harus mengambil. Kalau misalnya kita bilang jangan berzina. No, Tuhan hanya bilang, hukum katakan apa? Jangan berzina. Tapi di bawah kasih karunia, kita akan bisa bukan hanya jangan berzina, tapi kalian akan diberikan kasih daripada Tuhan. Untuk bisa setia kepada pasangan kalian, mengasihi pasangan kalian dengan luar biasa. Kan saya selalu bilang orang kalau misalnya gitu nggak selingkuh bukan hanya karena oh ya dia setia, no, not necessarily. Orang nggak selingkuh mungkin karena nggak laku di luar sana, nggak ada yang mau. Dia mungkin nggak berani untuk ngambil langkah, ketakutan. Mungkin ada orang ya emang nggak ada modal. Karena untuk selingkuh harus ada modal, saudara. Ini bu cewek dan cowok loh, sama dua-duanya. Bener gak sih? Saya nggak ngerti, maksudnya bedanya apa sih kasih karunia dengan hukum Taurat? Bedanya apa sih orang yang hidup dua itu? Semua goalnya sama, betul? Kalian mau hidup kudus gak? Saya tanya sekarang, mau hidup kudus gak semuanya? Mau? Maulah. Cuma caranya, see the thing, Tuhan itu sangat-sangat concern dengan cara kita sampai kepada tujuan. The way, how to do. Kalian mau dapetin pasangan hidup, caranya, betul? Nggak asal keluar siapa aja yang available langsung, ya yuk merit, nggak kan? Caranya itu loh, bukan cuma result. Saya bangga dengan single-single di GBC, tepuk tangan dong. Mereka bener-bener, saya tahu, saya sharing, saya dengar tepuk tangannya gede juga ya, yang bukan single-single lagi yang tepuk tangan. Kita kasih ini, kasih apa? Kasih semangat. Nggak, maksudnya saya angkat topi beneran buat mereka. Saya kalau nggak dapat pasangan hidup yang di dalam kasih karunia, saya sulit. Kenapa? Karena mereka tahu betapa enaknya kalau punya pasangan hidup yang bisa ngobrol bareng, sharing bareng. Kita punya worship pastor di sini, Fedri. Itu dulu ikut saya tahun berapa, Fed? 2008 itu kita udah sharing mengenai no condemnation, the message yang membebaskan kita tahun 2005. Ingat? Terus dia datang ke Jakarta. Itu luar biasa buat saya, itu saya aja sangat diberkati. Malam kita hangout. Saudara kalau udah namanya udah kenal kasih karunia, terus sharing kasih karunia, udah please deh. Jangan, warningnya ya, kalian kalau pergi jangan ada acara-acara sesudah itu.
Karena akan berlanjut sampai malam. Kadang-kadang sampai malam. Nah, tepat jam berapa? Jam 8 apa jam 10? 9. Dia waktu itu belum married. Masih single dia. Dia meninggalkan kekasihnya Lily di Batam. Karena kerjaan. Bukan karena apa-apa ya Lia, karena kerjaan. Tapi you know what? Dia setiap jam 8 itu, setiap jam 8, kita lagi ngobrol kayak, lagi makan kayak, dia bisa ambil teleponnya, dia cari corner satu, sharing sama Lili setengah jam paling enggak. 1 jam lah, ya. Yeah. Sorry di diskon sedikit. Dia nggak bisa, nggak bisa terima kalau namanya salah spellingnya, dia marah gitu. Dia sampai sharing 1 jam, you know why? Kenapa coba kalau saya tanya? Kenapa? Lu ngapain buang-buang pulsa? Capek-capekin bibir, ngomong 1 jam apa nggak capek? You know, saya lewat, saya tahu apa yang dia ngomongin. He shared about the good news to his beloved future wife. That's how important, saudara. Begitu pentingnya di dalam satu rumah tangga itu bisa menikmati kasih karunia. That's amazing to me. Nah saya ngerti, makanya kalau single-single yang maksudnya mereka tahu dia tunggu jawaban Tuhan. Karena Tuhan akan berikan yang terbaik, amin. Akan berikan yang terbaik di dalam benar-benar yang mengenal kasih karunia Tuhan. Makanya yang single-single di sini yang di GBC, lihat ke kiri, ke kanan gitu. Lihat dulu di sini stoknya. Itu mah langsung menuju satu orang atau beberapa kumpulan orang gitu ya. Tapi it's amazing lah. Waktu saya bertobat saudara, saya dulu dari kepercayaan yang lain, lalu terus saya lahir baru tahun 95 di Austin. Saya udah tahu waktu saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu indah. Dia menyelamatkan saya dari luar biasa kehidupan saya yang amburadul itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, that's it. Gue dapet jodoh gak dapet jodoh, gue gak peduli. Yang penting gue ikut lo, oke? Because it's so beautiful gitu loh, ngerti? Tapi Tuhan itu nggak bakalan. Oh ya udah Lita, ya udah kamu ikut saya aja ya, nggak usah ada jodoh, nggak usah ikut aja sini ikut, yuk ikut terus. Nggak bakalan saya kasih kamu jodoh. No, saya jalan ikut dia, di belakang saya ikut suami saya. Ya nggak tahu, mungkin nggak ada stok lain juga, saya nggak tahu ya. Saya nggak peduli sih. Tapi poinnya adalah Tuhan itu memberikan lebih dari yang kita mau dan kita butuhkan, saudara. Dulu kalau ada orang nanya, gimana dulu kalau misalnya Cilita dapat, maksudnya udah pernah dapat panggilan belum? Boro-boro. Dapat panggilan jadi hamba Tuhan, hehe, enggak. Karena saya memang waktu pacaran sama dia nggak pernah. Kalau dia tahu, saya tahu dia bakalan jadi hamba Tuhan gembala saat ini di GBC, mungkin saat itu saya lepaskan dia. Mungkin. Karena saya ngeri, ibu gembala. Bayangin ibu gembala kayak gini kan? Wah gitu. Tapi saya mau katakan, ibu gembala, kita udah punya persepsi ibu gembala seperti apa? Pokoknya ketutup semua deh. Atas bawah kalau bisa tutup semuanya. Bukan. Maksudnya saya punya pandangan sendiri. Ibu gembala nggak boleh tuh, begini, begitu, begini. Itu pandangan kalian. Kalian tahu, God wants you to shine. Supaya kenapa? Supaya orang di luar bisa, oh iya ya, gembalanya juga gaul ya. Orang Kristen emang kagak bisa gaul, enak aja. Emang orang Kristen suruh masuk gitu di dalam rumah, berdoa di kamar berjam-jam. Cuma kerjaannya puasa dan berdoa. Nggak ada hal salahnya dengan berpuasa dan berdoa. Tapi kalau kerjaan cuma itu, saya mending gak usah jadi Kristen. Waktu saya bertobat saudara, saya bilang sama Tuhan, this life is much better. Gue bilang sama Tuhan, ya, my life right now Tuhan keren Tuhan, lebih dari party yang gue pergi Tuhan. Oke? Karena kenapa? Karena saya mengalami sukacita yang lebih daripada saya punya party dengan teman saya. That's why waktu saya taste something better, waktu saya menikmati sesuatu yang lebih enak, saya lepaskan itu. Ngerti saudara? Kalau kalian saat ini pikir ya, di luar sana lebih keren, kalian salah. Kalian belum pernah dengerin, belum pernah mencoba yang lain-lain mungkin. Jadi kalau saya punya anjuran, cobalah dulu yang lain. Iya, biar kalian tuh tahu Jesus is much better. No, saya bisa bener-bener ngomong gini
terserah lah, lu mau kritik gue terserah lah ya, yang dengerin juga GBC nomor 1. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menyelamatkan kalian. Tidak pernah dia itu, oh ya, aduh dosa kamu kegedean, aduh saya nggak pernah lihat dosa kamu seperti ini. No, dia selalu more than enough for you. Your weaknesses apapun bawa ke Tuhan. Kalian punya masalah dengan sexual life, sexual life lagi, bawa ke Tuhan. Loh, I always cry to God. He always cry to God. Kalian, kita pasangan suami istri gak pernah ada masalah. Gak perlu dielaborate lagi lebih banyak lagi. Cuma poinnya adalah semua pasangan saya yakin ada masalah. Dare to bring it to God. Berani untuk bawa ke Tuhan dan minta Tuhan, Tuhan, this is us. Tuhan, ini yang kami butuhkan Tuhan. You know, Daud sampai jatuh ke dalam sexual sin karena dia tidak pernah bawa kehidupan seksual dia ke dalam Tuhan, ke hadapan Tuhan. Kita kan mikir, aduh ini terlalu, ntar Tuhan ini terlalu parah. Kalau diomongin sama Tuhan, tahu kita Tuhan jatuh, Tuhan kaget. Manusia tuh lucu kan, gue jadi pengen kita. Manusia tuh lucu, kita pikir kita nggak mau kasih ke Tuhan karena aduh ntar Tuhan gimana. Padahal Tuhan udah tahu kan. Bahkan Tuhan tahu dari yang kita pikirkan loh, yang kita lakukan lah. Yang masih ada di pikirannya dia udah tahu. Kalian pikir kalian so good gitu. Kalian menyembah Tuhan di sini angkat tangan, wah mukanya semua kudus semua gitu, kita nggak tahu ini dalamnya. Nggak tahu yang di sini. Gila gue hari ini, aduh bete banget sih. Tadi lipstick gue ketinggalan. Aduh sebel banget sih, yang itu bau ketek. Kita nggak tahu yang kita di pikiran kita. Kita kalau lagi angkat tangan kayaknya luar biasa gitu. Thank God for Jesus, amen. Thank God for Jesus. Jadi dia itu punya grace itu jauh lebih banyak dari yang kita butuhkan, saudara. Nah, saya udah mesti tutup emang, I know. Cepat ya. Psalm 42 ayat 11 di Mazmur 42 ayat 11. Di sini dikatakan, why are you cast down, oh my soul, bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya. And why are you disquiet within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Nih, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bahasa Inggrisnya itu adalah the help of my countenance. Countenance itu di situ the help of my face. Makanya saya bilang kita itu muka kita perlu dipermak, saudara. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan akan mengoperasi muka kita. Katakan amin. Kalian gak perlu ke dokter, tapi Tuhan akan mengoperasi. Kenapa? Karena akan mengalami yang namanya sukacita, yang mengalami artinya namanya damai sejahtera yang benar-benar itu akan the help of my countenance. Itu adalah daripada waktu kita hope in Christ, hope of God in God. Nah, waktu di sini bahasa Hebrew-nya the help of my countenance itu artinya adalah Yeshua of my face. Yeshua artinya is the health, can be health of my face. Kalian perlu muka kalian tambah cantik, tambah ganteng, tambah kenceng? Hah? Perlu nggak? Tambah segala-galanya tambah. Yang bagus-bagus maksudnya. Betul nggak? Perlu nggak? Yes, perlu. Waktu kita hope in God, kita benar-benar bergantung, trust in the Lord. Kalau saya nggak apa-apa kalian mau pergi pun ke beauty klinik nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak pernah against, saya nggak pernah ngatain orang, nggak. Itu masing-masing punya conviction, saudara. Ada yang mau dibuang, ada yang mau diambil, ada yang mau ditarik, mau diikat lah, terserah lah, diapain aja lah. Itu saya nggak pernah against. Tapi lebih dari itu, saudara. Kalau kita keren, mukanya cakep sih, kinclong, tapi mulutnya itu komplain melulu. Ketemu yang saya bilang, biarpun secakep apa aja kayaknya kosong banget sih ini orang. Gue gak bisa ngobrol sama lu. Full of him or herself. Bentar-bentar ceritanya, tahu nggak?
Ini loh, saya begini, orang tua saya begini. Kamu tahu nggak? Ini nih, saya punya nih, ini nih, company saya, ini perusahaan saya. Makanya ini 10 tahun saya kerjain ini. Kamu tahu nggak? 10 tahun dengan keringat, cucuran air mata, full of himself or herself. Males kadang-kadang ngobrol. Pernah nggak nih ya? Pernah ngobrol sama satu orang? Saya nggak ngomong satu orangnya di sini siapa nggak. Kita ngomong satu kata-kata, dia udah ngomong 10. Saya ngomong setengah kata, kalimatnya belum selesai, dia udah ngomong lagi 20 kalimat. Mendingan gak usah ketemu ya. Ini gak usah namanya kita malas gitu, karena you cannot interact. Ada orang-orang seperti itu. Ada ngomong nah lu kenapa Lu kenapa? Kenapa? Lu kan salah Lu emang kenapa begitu Why Lu mesti B, kenapa nggak C? Lu A sih. Udah malas banget ya. Lu ada nggak orang kayak gitu? Ada saudara. Ada. Mungkin cantik. Makanya kenapa kalau orang cantik ataupun ganteng tetap aja masih pasangannya tetap aja nggak bisa terima. Kenapa? Karena bukan itu yang dicari. It's the radiant itu loh. It's amazing radiant of Christ. Amin. Terus lanjutkan. Yesua tadi ya, Mazmur 42 itu yang memberikan kita itu muka kita bukan cuma muka, maksudnya the health, the deliverance. Yesua apa artinya? Deliverance. Kadang-kadang kita lagi sedih, you need deliverance? You need deliverance? I need deliverance. Kalau kita lagi sakit, nggak gampang orang untuk ketawa senyum terus lagi sakit. Sakit gigi, nggak usah sakit gigi, kebentok aja, sakit. Rasanya males ngomong sama kiri kanan, betul? Yang cewek, yang PMS, talk to me please, quietly, please, pelan-pelan. Kalau udah lagi kesel, udah jauh. Ntar gue makan orang, ya kan? It's people. You need deliverance of your face. Ini face ini adalah simbol daripada apa yang di dalam, betul? Nah, terus lanjutkan. Nah, bagaimana sih supaya kita itu one of the thing yang supaya kita itu mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Nggak ada yang amin kan? Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kalian mau roh Allah ada pada kita? Rest upon you, His glory. Mau? Bahasa Inggrisnya bisa ditayangkan. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you. For the spirit of glory and of God rest upon you. Kalian mau nggak? Rest upon me. Wah, kalau Roh Kudus itu benar-benar beristirahat, rest upon me. The glow. Di ngomonginnya glow-nya terus kan ya tadi kan, radiantnya. Mau nggak? Mau. Tapi kalau dia bilang, kalau kalian dinista karena Yesus, gak ada yang amin. Kembali lagi bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita itu dinista, kalian diberkati. Kalau ada orang yang ngatain kalian di Facebook, nggak perlu dijawab dan didiskusikan lagi. Kalau emang perlu dijawab, jawablah. Tapi kalau udah mulai ke discussionnya, udah mulai argument dan segala macamnya, saya cuma mau kasih tahu aja, mendingan lepasin. Karena kadang-kadang kita mau, siapa yang pernah ngalamin kita bermaksud baik? Bermaksud baik, siapa yang bermaksud baik? Kita sering kali bermaksud baik, apalagi waktu terima yang namanya the grace message. Wow, kalau bisa kiri kanan semua saya kasih tahu. Betul nggak? Lu tahu nggak? Itu salah. Itu salah yang dulu kita percaya. Kita pengennya seperti itu. Tapi nggak semua orang, good intention bukan selalu harus diterima oleh semua orang. Ada orang bilangnya apa? Ih, ini orang bisa salah diartikan. Tapi kata firman Tuhan, this is a good news saudara buat kalian. Kalau kalian belum mengalami dinista karena Yesus, dicerca karena Yesus, saya berdoa hari ini, mulai dari hari ini kalian akan mengalami persecution. Karena kenapa? The glory, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kalau nanti kita lebih sering lagi
ke depan ini dikatain misalnya gitu, gereja kita atau kitanya dikatain, bersyukur. Bersyukur, diberkati. Jadi kalian harus loncat kalau perlu. Yes, diberkati. Berbahagialah jika kamu dinista karena roh kemuliaan itu akan ada pada kita semua. Amin. Waktu Stephen itu di Kisah Para Rasul 6 ayat 7 sampai 15. Stephen waktu itu saya langsung ke bawahnya. Yang ayat 15. Waktu Stephen itu dia itu banyak melakukan mujizat, kan banyak banyak orang ahli-ahli agama mencerca dia, maksudnya persecute dia gitu ya. Sampai pada saat yang ayat 15 ya. Semua orang duduk waktu dia dihakimi, semua orang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Waktu orang ngatain kita saudara, the best thing to do is to beam, to be radiant, to smile. Saya ngomong gini ya, bukan saya itu udah lewat saudara. Tapi saya diingatkan dengan firman ini. Berarti kalau misalnya kita itu, kalian ini begini, apa itu kasih karunia? Sesat misalnya. Kalian tertawa, kalian bersyukur, kita ini in a good company, it's okay. Orang pasti, saya bisa guarantee 1000% akan banyak orang salah sangka sama kita, definitely. Kita akan dianggap, ini nggak bener, it's okay. Yang mengerti kan kalian kan, karena kalian kan 1 jam tiap minggu di sini kan dengerin saya ngomong kan. Mereka di luar, mereka nggak dengar saya ngomong saudara. Mereka nggak ngelihat the complete message. Oke, saya selalu bilang, kadang-kadang orang yang ngomong karena mereka dengar cuma 5 menit daripada satu khotbah, bahkan 2 kalimat daripada satu blog, oke? Tapi mereka nggak pernah lihat hidup yang diubahkan. Mereka nggak pernah dengerin semuanya, semuanya keseluruhan daripada message, daripada semua khotbah itu apa maksudnya, konteksnya apa. Kalau kalian pilih dan buka semuanya, saya yakin semua terbuka. Cuma kita manusia itu terlalu sombong untuk mendengarkan semuanya firman Tuhan. Saya udah tahu ini. Yang penting harus mengerjakan keselamatan dahulu. Kalian tahu mengerjakan keselamatan aja, to work it out, itu dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kita. Karena kenapa? Karena Tuhan sendiri yang melakukan. Saya mau katakan, saya cuma bilang selama ini saya ikut dari 2005 saya dibukakan mengenai kasih karunia. Saya cuma selalu satu hal, Tuhan, bedanya kalau dulu saya semakin sombong, saya bisa lakukan satu hal, saya sombongnya udah banyak banget. Tapi sekarang dari setiap satu step demi satu step yang saya alamin, saya cuma bisa bilang, Tuhan luar biasa Engkau Allah yang baik. Saya bisa melihat Tuhan yang begitu luar biasa setia. Semua glory kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kalau kita saat ini di sini bisa ada di sini hanya karena kasih karunia Tuhan. Enggak ada yang namanya Pastor Yudi atau Pastor Lita, tidak ada sama sekali kredit apapun juga. Karena memang kita semua dimulai dari Kristus. Dan luar biasa Tuhan sampai detik ini saudara, Dia lakukan dengan sangat setia. Saya banget mendengar, walaupun saya mungkin di luar masih banyak lagi kesaksian-kesaksian. Tapi saya tahu satu hal di dalam gereja ini. Saya dengar banyak lagi kesaksian-kesaksian. Banyak yang Tuhan angkat dari keterpurukan mereka. Tuhan bawa mereka mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Mereka dari yang kehidupannya benar-benar hopeless saudara, sampai sekarang mengalami abundance. You know, itu bukannya karya daripada manusia. Kalau misalnya maksudnya kabar gembira ini ya menyesatkan, then why the fruits are so abundant? Kenapa begitu banyak buahnya? Kenapa begitu banyak buah dari hidup orang yang hancur menjadi orang yang hidupnya tuh menggebu-gebu buat Kristus, jatuh cinta kepada Kristus. Saya dulu berapa lama aja dari KKR bosen banget.
Semakin hari semakin parah saudara. I ask the Lord, how to love you God. Karena saya nggak tahu caranya lagi untuk bisa mengasihi Tuhan. I don't even know. Karena kenapa? Waktu saya lahir baru, saya mengalami yang namanya jatuh cinta di dalam Kristus. Jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tapi waktu saya menjalani kekristenan saya, hidup saya semakin lama semakin mati. And I don't know anymore about love. Sampai dibukakan 1 Yohanes 4 ayat 10. Detik itu saya bilang, Tuhan, kenapa gak dari dulu saya dibukakan ini? The love, bukannya kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. I said, this Bible ya, dia pakai Bible siapa? Kok kayaknya beda sama Bible gue? Gue gak pernah dengar khotbah ini. Why? And it's opening my eyes. Dan saya tahu itu semua kalian alami di tempat ini. Kalian dengarkan lagi. Kalian gak dengar saya saat ini gak bertobat, dengerin lagi besok. Jangan kalian pikir, oh iya kasih karunia, aduh gampang saya udah tahu. Kalian belum tahu apa-apa. The anointing of Christ. Waktu Yesus diberitakan, ada satu yang namanya anointing saudara. Pengurapan. Yang membukakan setiap belenggu. Yang membawa orang itu menjadi dari sakit menjadi sembuh. Oke, Yesus dulu waktu dia ada berjalan di atas bumi, dia touch the people and the people healed. Orang sakit disembuhkan. Sekarang lebih dahsyat lagi. Kalian dengar di YouTube, kalian dengar di sini, kalian bahkan lagi jalan-jalan, cuma Roh Kudus berbicara sesuatu. Kalau saat itu Tuhan lagi berbicara, that's it, sembuh-sembuh. Just believe. Just believe. Kalian gak perlu takut untuk believe saudara. Karena saat ini yang kalian believe adalah kasih karunia Tuhan. Saya mau challenge kalau misalnya ada yang belum terima Tuhan Yesus saat ini. Kalau mungkin mendengarkan firman Tuhan saat ini, kalian belum pernah mengenal Kristus, belum pernah lahir baru. Bukan untuk mengulangi keselamatan atau tidak yakin akan keselamatan. Tapi saya mau katakan kalau kalian belum pernah mendengar, mau mengalami Kristus, lahir baru, mengalami yang namanya kehidupan yang radiant. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini Tuhan. Aku tahu aku orang berdosa. Dan saat ini aku ingin menerima Tuhan Yesus. Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Dan saat ini Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Semua dosa-dosaku sudah diampuni. Ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Dan saat ini aku diangkat menjadi anak-Mu. Yang Kau ya Bapa kasihi. Selama-lamanya aku diampuni. Dan selama-lamanya saat ini aku menjadi ahli waris Tuhan. Ahli waris berkat-berkat-Mu tercurah atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Saudara, saya mau tutup dengan ini Yohanes 21 ayat 20. Saya waktu sharing seperti ini mengenai di mana kemuliaan Tuhan biar ada di dalam kehidupan kita. Jangan lagi ngeliat ke kiri dan ke kanan saudara. You know the worst temptation, kita selalu ngeliat ke kiri dan ke kanan. Stop ngeliat ke kiri dan ke kanan. Kalian harus ngeliat kemana? Ke atas. Ngeliat ke Yesus. Berharap kepada Dia. Trust in the Lord completely. Percaya kepada Kristus sepenuhnya. Karena Dia satu-satunya harapan kalian. Bukannya saya, bukannya tetangga kalian. Bukan yang duduk di sebelah kiri kanan. Bukannya leader kalian. You know. Tapi lihat kepada Tuhan. Jangan lagi di-compare lagi. Jangan bandingkan kehidupan kalian dengan kiri dan kanan. Yang itu lebih dapat suami lebih baik. Yang ini istrinya lebih cantik. Lebih ini itu. Yang ini kok rumahnya lebih besar. Yang ini kok ini anaknya lebih baik. Stop. 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 Ya. Nih ya. Yohanes 21 ayat 20. Waktu itu mereka duduk di pantai makan pagi bersama Yesus, anak-anak the disciple murid-murid Yesus. Si Petrus ngomong gini, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu Yohanes, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, ini Petrus yang ngomong, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Lanjutkan, 21, terusin. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jadi dia nanya, ini nih si John nih, gimana dengan si John? Oke? Kepo ya?
Kepo lah kayak kita semua. Lanjutkan. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusan kita, tetapi engkau ikutlah aku. Kalian harus apa? Cuma apa? Ikut Yesus. Follow me. Kalian gak usah pusingin yang kiri, kanan. Gak perlu pusingin yang itu, gereja itu, ini, itu. Gak perlu, saudara. Gak perlu try to justify yourself. Gak perlu untuk menonjolkan seperti apa kita itu. No, kita gak perlu ngelihat ke kiri ke kanan. Kalian cuma perlu smile and follow him. Kalian cuma perlu ikut Tuhan Yesus. Seperti anak-anak kecil yang sangat-sangat polos, ikut aja. Tuhan Yesus pasti waktu kita ikut Yesus, kalian akan menjadi orang-orang yang penuh dengan you're gonna glow. Kalian akan bersinar, kemuliaan Tuhan. Kalau kalian kembali lagi tadi saya bilang, kalau kalian nanti dikatain, dicerca, difitnah, bahkan karena nama Kristus, kalian bilang it's okay. Gak perlu untuk menjelaskan, amin. Karena kalian tahu the Spirit of God will rest upon you. Mari bangkit berdiri, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Kami berdoa saat ini untuk jemaatmu di gereja ini Tuhan Yesus. Di GBC, gereja your God's beloved church. Gereja yang engkau kasihi Tuhan Yesus. Sinarmu Tuhan Yesus. Kemuliaanmu Tuhan akan bertahta atas gerejamu di tempat ini. Setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus akan mengalami kemuliaanmu. Dia gonna shine. Mereka akan bersinar Tuhan Yesus. Karena engkau Allah yang rohmu Tuhan beristirahat, tinggal di dalam kami Tuhan Yesus. Berdoa khususnya pada setiap jemaatmu saat ini yang sedang mengalami struggle. Tuhan, mari. Lord, they are blessed. They are blessed. Mereka diberkati Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat mereka akan bersinar. We are the display of your blessings. Kami adalah tempat showcase Tuhan, tempat pameran daripada berkat-berkat-Mu. Berkati Tuhan, gerejamu di tempat ini berbuah-buah berlimpah-limpah. In the name of Jesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh melihat kepada Engkau saat ini Tuhan. Kami melihat kepada Engkau, Allah kami. We are gonna look up to you Lord and follow you. Dan kami tahu Tuhan Yesus, we are gonna glow and shine to the world. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita saat ini, kita tutup kebaktian kita saat ini. Terima kasih Bapa. Lord, sinarmu, sinar kemuliaanmu Tuhan akan menyinari setiap jemaatmu di tempat ini. Satu persatu Tuhan Yesus. Dengan kasih-Mu Kau akan berkati mereka. Mereka akan mengalami kasih-Mu Tuhan Yesus. They're gonna experience Lord the first love all over again with you. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Berkat-berkat-Mu aku katakan tercurah atas kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, anak-anak mereka, sekolah mereka. Tuhan, semuanya diberkati in the name of Jesus. Kalau ada yang saat ini mengalami sakit penyakit yang mungkin saat ini masih struggle, I speak healing right now in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name. I speak healing in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. We receive it. Kami terima saat ini kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Berkati minggu-minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amazing grace.